Halo semuanya, perkenalkan nama saya Matius. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah jaringan VoIP guna untuk pengerjaan ujian akhir semester mata kuliah tersebut. Ya oke, yang pertama itu adalah saya akan menjelaskan mengenai gambar ini. Saya akan menjelaskan dari bawah ke atas. Yang pertama dari monitored objects. Nah, monitored objects merupakan bagian yang paling dasar dari sistem dan bisa berupa perangkat jaringan seperti router, switch, ataupun server. Nah, ini adalah target yang akan dipantau untuk melihat apakah mereka memenuhi standar QoS yang telah ditetapkan atau belum. Yang kedua itu yang di atasnya monitor objek yaitu monitor. Ini adalah perangkat yang bertugas untuk mengumpulkan data. Sorry, maaf. Perangkat yang monitor merupakan perangkat yang bertugas untuk mengumpulkan data dari monitor objek. Jadi, monitor objek ini kan yang diamati. Nah, monitor ini nanti akan mengkoleksi atau mengumpulkan data yang didapatkan dari si monitor objek ini. Nah, dan ini akan selalu si monitornya akan selalu memantau monitor objects dan mengirimkan data yang telah dikumpulkan ke komandan berikutnya. Jadi kan nanti si monitor ini mengumpulkan informasi atau data dari monitor object dan nanti informasinya yang telah didapat akan di forward ke QoS monitor ke QoS monitoring gitu. Nah, QoS monitoring ini akan menerima data dari monitor dan melakukan analisis untuk pertama kali. Nah, QoS akan memeriksa apakah data yang diterima sesuai dengan parameter QoS yang telah diterapkan atau belum gitu. Nah, lalu yang keempat, monitoring application. Nah, monitoring application ini lebih ke UI dari sistem yang digunakan untuk melihat result hasil dari analisis si QoS monitoring ini. Nah, nanti monitoring aplikasi atau monitoring application ini akan menampilkan data hasil analisisnya dalam bentuk grafik atau table. Ya, seperti itu penjelasannya. Lalu, konsep interworking antara VoIP dan jaringan lain. Nah, interworking adalah kemampuan berbagai jenis jaringan untuk saling terhubung dan berkomunikasi. Nah, dalam konteks VoIP, ini berarti bagaimana jaringan VoIP dapat berinteraksi dengan jaringan telepon tradisional atau jaringan komunikasi lainnya. Di mana kalau VoIP kan menggunakan sinyal digital, tapi kalau telepon tradisional itu menggunakan sinyal analog. Nah, di sini ada 3 poin yang saya tampilkan. Yang pertama, VoIP dan jaringan telepon tradisional atau PSTN. PSTN atau Public Switch Telephone Network adalah jaringan telepon konvensional yang menggunakan kabel tembaga. Nah, agar pengguna VoIP bisa menelepon nomor PSTN dan sebaliknya, maka diperlukan perangkat khusus yang disebut sebagai gateway. Nah, dan gateway ini berfungsi untuk menerjemahkan sinyal digital VoIP seperti yang saya singgung sebelumnya menjadi sinyal analog PSTN dan sebaliknya. Lalu yang kedua, VoIP dan jaringan seluler. Nah, interworking dengan jaringan seluler memungkinkan pengguna VoIP untuk menelpon ke nomor ponsel dan sebaliknya. Nah, proses ini juga memerlukan gateway yang menghubungkan jaringan IP dengan jaringan seluler. Jaringan IP ini jaringan si VoIP ini. IP ini maksudnya Internet Protocol. Lalu yang ketiga, Quality of Service atau QoS. Nah, interworking juga melibatkan pengelolaan QoS untuk memastikan kualitas suara tetap baik saat melewati berbagai jaringan. Gitu. Lalu di sini ada gambar di sebelahnya akan saya jelaskan. Gambar di samping ini menggambarkan bagaimana sistem VoIP atau Voice over Internet Protocol dan PSTN atau Public Switch Telephone Network dapat saling berinteraksi. Nah, mari kita bedah nih satu persatu mekanisme pemanggilan masuk, incoming call atau pemanggilan keluar atau outgoing call. Jadi di sini ada dua proses ya, yaitu proses incoming call dan juga outgoing call. Gitu. Nah, yang pertama outgoing call. Nah, user initiate call, di mana pengguna VoIP ingin menelepon nomor telepon biasa atau PSTN. Nah, lalu pengguna memasukkan nomor telepon tujuan dan menekan button panggil. Lalu yang kedua, request send to the VoIP server. Nah, permintaan panggilan ini dikirim ke server VoIP dan server ini berguna sebagai bridge atau jembatan antara jaringan VoIP dan juga PSTN. Lalu yang ketiga, VoIP server conversion. Nah, VoIP server VoIP server akan mengubah sinyal suara digital
dari perangkat pengguna menjadi format yang sesuai untuk dikirimkan ke jaringan PSTN. Karena kan eh, jaringan PSTN dan juga jaringan VoIP ini sinyalnya beda. Kalau jaringan PSTN itu menggunakan sinyal analog, tapi kalau VoIP menggunakan sinyal digital, maka harus dikonversi gitu. Lalu yang keempat, gateway connection. Nah, sinyal suara yang telah diubah atau dikonvert formatnya kemudian dikirimkan ke jaringan PSTN melalui gateway yang menghubungkan kedua jaringan itu. Lalu yang kelima, PSTN delivery. Nah, jaringan PSTN akan meneruskan panggilan hingga mencapai tujuan telepon analog dari si PSTN-nya. Lalu yang ke selanjutnya incoming call nih proses 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 keduanya. Di sini ada 5 poin juga. Yang pertama incoming call. Nah, seseorang menelpon nomor telepon yang terhubung dengan web server kita. Nah, lalu maka panggilannya akan masuk ke jaringan PSTN. Nah, lalu yang kedua PSTN to gateway. Nah, web server akan menerima sinyal analog dari jaringan PSTN. Yang ketiga, gateway conversion. Nah, server kemudian mengubah sinyal analog yang diterima tersebut menjadi sinyal digital yang sesuai dengan jaringan jaringan internet protokol. Lalu yang keempat, VoIP server delivery. Nah, sinyal digital yang sudah diubah akan dikirim ke perangkat kita. Lalu yang kelima, call delivery. Nah, perangkat VoIP kita akan berdering, yang ini menandakan adanya panggilan yang masuk. Jadi emang proses itu ada konversi, di mana kan emang antara VoIP dengan PSTN tuh totally berbeda lah jaringannya. Kalau si VoIP itu menggunakan digital, tapi kalau si PSTN menggunakan sinyal analog. Makanya di sini ada proses yang namanya konversi gitu. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih.